Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Om Tor Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dari akuarium filter samping, bagaimana prosesnya, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari akuarium filter samping ini. Sebelum itu silahkan di subscribe, like, komen, kemudian share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut. Pertama saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk dari akuarium filter samping. Ini dia. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Seperti inilah bentuk dari akuarium filter samping. Total panjang dari akuarium ini 100 cm, kemudian lebar 45 cm dan tinggi 45 cm. Oh ya, sekedar informasi, usia dari akuarium saya ini sudah hampir 10 tahun. Itu karena dulu saya custom made-nya di tahun 2011. Next, saya akan menjelaskan bagaimana sirkulasi air di akuarium filter samping ini. Sistem kerjanya sederhana sekali teman-teman. Jadi akuarium ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yang ini sebagai tank ikan yang berada di sebelah kiri, kemudian ada tempat filtrasi yang berada di sebelah kanan. Jadi antara tempat filtrasi ini dan tank ikannya itu bersampingan. Itulah mengapa akuarium ini dinamakan sebagai akuarium filter samping. Jadi air yang ada di tank ikan ini akan masuk ke lubang ini yang ada di bawah ini. Jadi ini adalah lubang penghubung antara tank dengan tempat filter. Posisi lubangnya ada di kanan bawah bagian depan. Lubang ini akan mengalirkan air ke chamber pertama. Prosesnya seperti ini, dari bawah naik kemudian jatuh ke chamber pertama. Di chamber pertama ini berisi busa putih yang berfungsi untuk menyaring kotoran ikan yang terlihat. Tetapi sebelum air jatuh ke bawah, di bagian atas sini ada satu filter busa. Nah, ini dia. Filter busa ini berfungsi untuk menyaring kotoran ikan yang berukuran besar. Kotoran ikannya tidak langsung jatuh ke air, melainkan tersaring dulu di busa yang pertama. Ini dia. Jadi di air yang ini tidak ada kotoran ikan yang berukuran besar, yang halus-halus saja akan jatuh di bagian bawah. Jadi yang paling sering dibersihkan atau diganti adalah busa putih yang pertama ini, karena yang paling sering kotor yaitu busa yang paling atas. Di bagian bawah tidak terlalu kotor. Jadi di chamber pertama ini adalah sistem filtrasi secara mekanik yang berfungsi menyaring kotoran ikan yang terlihat. Setelah itu air mengalir ke chamber kedua. Di chamber kedua ini saya isi dengan dioring. Dioring ini berfungsi sebagai media atau tempat hidupnya mikroorganisme atau bakteri. Bakteri dalam hal ini adalah bakteri yang menguntungkan. Kenapa? Karena dia berfungsi mengurai air yang berbahaya menjadi air yang aman bagi ikan yang ada di tank. Oke. Setelah itu air akan mengalir ke chamber terakhir. Di chamber terakhir ini ada biobol. Nah, biobol ini fungsinya sama dengan dioring yang ini. Nah, di chamber kedua dan ketiga ini adalah proses filtrasi secara biologis yang bertujuan untuk mengurai amonia menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat, tentu saja dengan bantuan si bakteri tadi. Nah, ini ada pompa air. Pompa air ini berfungsi mengalirkan air yang jernih melalui pipa ini. Pipanya tidak pernah saya bersihkan, jadi agak berlumut. Itu dia pipanya. Nah, pipa ini akan mengalirkan air yang jernih hasil filtrasi tadi dan akan memasukkan air kembali ke dalam tank lewat pipa ini. Nah, itu dia.
Nah, proses mengalirnya air yang kotor sampai menjadi bersih pada akuarium filter samping ini kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan akuarium filter samping ini? Kelebihan yang pertama yaitu tank dan tempat filternya menjadi satu di akuarium. Jadi kita tidak usah lagi menyediakan tempat atau wadah lain untuk filternya, seperti yang ada di akuarium dengan filter bawah maupun top filter. Kedua, ketinggian air di tank ini tidak akan berkurang karena ketinggian air sudah diatur oleh pembatas antara tank dan filter. Nah, air yang ini otomatis akan menyesuaikan tingginya dengan kaca yang di samping ini. Nah, ini dia. Nah, jadi intinya ketinggian air ini menyesuaikan dengan kaca yang ini. Nah, ini dia, sama kan? Oke. Terus ketiga, nah ini dia yang penting. Bagian dasar dari akuarium ini dia akan selalu bersih. Kenapa? Karena kotoran yang ada di bagian bawah akan terhisap masuk ke lubang yang berada di bagian kanan depan tank ini. Jadi kita tidak usah lagi menyerok kotoran ikan atau sisa-sisa makanan menggunakan jaring, karena akan otomatis bersih dengan sendirinya. Keempat, bagian atas akuarium akan terlihat lebih rapi karena bagian atas tidak terpakai sebagai tempat filter seperti yang ada pada akuarium top filter. Dan yang kelima, akuarium tidak membutuhkan rak khusus yang berfungsi sebagai tempat filter. Nah, di sini saya menggunakan lemari karena lemari ini bagian atasnya nganggur, jadi saya gunakan saja sebagai tempat akuarium. Next, kalau untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, volume atau ruang dari tank ikan ini jadi berkurang. Mengapa? Karena harus berbagi tempat dengan ruang filter yang ada di samping ini. Nah, jadi solusi untuk masalah ini, ya kalau ingin bikin akuarium, memang harus bikin yang panjang supaya tanknya jadi lebih luas. Kedua, untuk membersihkan filter atau mengganti busa yang sudah kotor harus dilakukan di akuarium. Kenapa? Ya, karena tempat filter yang ini menyatu dengan akuariumnya. Jadi memang agak ribet sih. Kita harus mindah-mindahin barang dulu, angkat ini itu, geser sana sini, belum lagi basah-basahnya. Berbeda dengan akuarium top filter yang tempat filternya bisa diangkat ke tempat lain. Jadi kita bisa ganti busa di tempat lain. Kekurangan yang ketiga, apabila busa filternya sudah kotor, maka akan terlihat langsung dari depan. Itu karena posisi busa putihnya berada di depan. Jadi kurang enak dipandang lah. Berbeda dengan top filter yang busanya tidak terlihat, sama halnya dengan filter bawah. Tapi kalau buat saya sendiri, kondisi seperti ini justru menguntungkan. Kenapa? Karena saya tidak perlu lagi mengecek filter secara berkala. Nah, iya, kan sudah terlihat dari depan. Nah, jadi kalau sudah kotor seperti ini, ya tandanya busanya sudah harus diganti. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin membeli akuarium, khususnya akuarium filter samping. Sekali lagi silakan di subscribe, like, kemudian share ke teman-teman penghobi ikan hias, dan jangan lupa beri masukan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.